Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan keselamatan pada intinya adalah menjadikan anak manusia berubah sehingga berkeadaan sebagai anak Allah. Dengan berkeadaan sebagai anak Allah, maka seseorang barulah mendapat legalitas atau pengesahan status sebagai anak Allah. Dengan demikian, seseorang dikatakan berstatus sebagai anak Allah kalau berkeadaan sebagai anak Allah. Keadaannya harus benar-benar sebagai anak yang dibuktikan dari tindakan dan perilakunya. Nah, berkeadaan sebagai anak Allah maksudnya memiliki ciri-ciri nyata dalam kehidupan ini yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini, paling tidak ada 5 ciri seseorang yang berkeadaan sebagai anak Allah. Pertama, saudara, kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu nampak, saudara, bisa dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, tidak memiliki perasaan takut menghadapi segala keadaan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang kalaupun ada yang ditakutkan cuma satu saja, saudara. Kalau dia gagal berkeadaan sebagai anak Allah. Soal masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, orang yang sudah memiliki ciri sebagai anak Allah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, yang ketiga, saudara, tidak memandang dunia sebagai keindahan. Dunia menjadi pudar, saudara. Punya uang boleh, tidak punya uang tidak masalah. Jalan-jalan boleh, tidak jalan-jalan juga tidak masalah. Punya rumah boleh, tidak punya rumah juga tidak masalah. Rumah bagus, puji Tuhan. Kontrakan juga, puji Tuhan. Jadi tidak masalah sama sekali. Sama sekali tidak masalah, saudara. Nah, yang keempat, merindukan rumah Bapa dan kerinduan bertemu dengan Bapa di sorga. Orang yang memiliki ciri sebagai anak Allah pasti rindu bertemu dengan Bapa. Yang kelima, saudara, berjuang tanpa batas melakukan kehendak Bapa dalam pelayanan penyelamatan jiwa-jiwa. Masing-masing butir ini memuat pengertian yang luas dan mendalam. Pada kesempatan lain saya akan menjelaskannya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tanpa ciri-ciri ini, seseorang tidak pantas menyandang status sebagai anak Allah. Sebab panggilan anak bagi orang percaya memuat tanggung jawab, memuat tugas, memuat DNA atau sifat-sifat yang harus dikenakan. Jika tidak, berarti seseorang menolak menjadi anak Allah, menjadi anak tebusan. Setiap orang percaya harus mengalami proses perubahan status dari anak gampang atau anak yang tidak sah, yang dalam bahasa Yunani-nya disebut notos, saudara. Ya, menjadi anak yang sah atau huios. Notos adalah anak yang tidak resmi, ya, yang dalam bahasa Inggris disebut illegitimate child. Penjelasan mengenai notos dan huios ini tertulis di dalam Ibrani pasal 12, saudara. Ya, inilah perjuangan yang harus dijalani setiap orang percaya sebagai perlombaan yang diwajibkan. Jadi kalau saudara dan saya mau menjadi anak yang sah, maka kita harus rela meninggalkan segala manusia lama kita dengan segala kodratnya dan memulai perlombaan yang diwajibkan ini. Perlombaan yang diwajibkan itu, saudara, adalah kita mensahkan diri menjadi anak Bapa dalam keberadaan. Sekali lagi saya tekankan, dalam keberadaan, bukan hanya sekedar sebutan. Gampang seseorang menyebut dirinya anak Allah. Persoalannya apakah dalam keadaan setiap hari
setiap waktu, setiap saat. Keadaannya benar-benar pantas disebut anak Allah. Nah, sebutan anak Allah itu tidak boleh menjadi gampangan, saudara, seperti banyak diperagakan di kehidupan orang Kristen hari ini. Oleh karena itu, saudara yang kekasih nama dalam Tuhan, sebagai gantinya yang diusahakan adalah pengesahan sebagai manusia yang wajar di mata manusia lain dengan segala atributnya. Atributnya antara lain pendidikan, pekerjaan, teman hidup, dan berumah tangga. Memiliki keturunan, fasilitas seperti rumah, mobil, barang-barang branded, dan berbagai fasilitas hidup lainnya, saudara. Semua ini dipandang sebagai memberi martabat atau kewajaran hidup. Pada umumnya orang berjuang hanya untuk hal-hal ini sampai masuk ke dalam kubur. Pengesahan sebagai anak yang sah ditentukan oleh apakah seseorang mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau berkodrat ilahi atau tidak. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi artinya memiliki karakter seperti Bapa sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan Bapa secara proper, secara benar, secara pantas, layak, saudara yang kekasih. Dengan hal ini hendaknya seseorang tidak mudah mengaku sebagai anak Allah yang sah dan merasa layak masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk ke dalam rumah Bapa hanya karena menjadi orang Kristen dan merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bukanlah sesuatu yang sederhana. Harus dipahami dengan benar bahwa percaya bukan saja pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Percaya adalah tindakan selalu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi seluruh tindakan gerak pikirannya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Nah, penyesatan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan banyak orang Kristen selama ratusan tahun adalah ajaran yang memudahkan seseorang berstatus sebagai anak Allah. Ya, hanya karena kredo, pengakuan dalam mulut, seseorang bisa disahkan oleh gereja sebagai anak Allah. Padahal pengesahan itu harus dikerjakan terus-menerus bertahun-tahun sampai seseorang menutup mata. Apakah dia benar-benar telah mensahkan diri menjadi anak Allah. Nah, oleh karena itu jangan dikesankan secara tidak langsung maupun secara langsung bahwa semua orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dalam pikirannya adalah anak-anak Allah. Kemudian mereka